Selamat pagi anak-anak. Mari pagi ini kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita ya anak-anak ya. Mari semangat anak-anak memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Adik-adik ya, Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta pada adik-adik, cinta pada kita semua. Dan jangan takut dan khawatir karena Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan mengasihi kita semua. Amin. Mari adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian sekolah minggu, Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Ya, siap? Yuk berdoa mulai. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang kami permuliakan, Allah kami yang kami sembah siang dan malam. Segala puji syukur kuatkan di hadirat Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Engkau telah memimpin Tuhan kita bersama sehingga kita bersama bisa bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kuserahkan untuk kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dari awal hingga sampai selesai dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena hamba-Mu Tuhan, Engkau pimpin
Kau sertai ya Tuhan yang akan melakukan firman-Mu dari awal hingga akhir nanti. Dan kuserahkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kami persilahkan kesempatan ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Pendamaian bagiku hanya oleh darah
Mari kita bersama menyambut berita anugerah Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 5b menyatakan demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan syukur kita dengan memujikan Ku dengar panggilan Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami mau mengikut Engkau, kami mau mengikut suara Tuhan yang memanggil kami. Saat ini kami siap Tuhan mendengar sabda-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu sebab setiap kami rindu mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Markus pasal 6, ayat pertama sampai dengan 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini adalah tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satupun mujizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua.
Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Meskipun saya mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu, saat ini ketika ibadah ini direkam sudah sore gitu ya. Jadi saudara-saudara yang saat ini bersama dengan saya rasanya menjawab selamat pagi ragu-ragu Bapak Ibu. Namun kita bersama-sama ada di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita dan syukur meskipun situasinya memaksa kita harus melakukan ibadah secara online dan direkam kembali. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah siap untuk ditolak. Nah, siap untuk ditolak Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu dalam hidup ini kita mempersiapkan anak-anak kita, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, sebisa mungkin jangan sampai mereka sakit, jangan sampai mereka merasa kecewa, jangan sampai anak-anak kita merasa susah. Betul ya? Rasanya kalau misalnya ada anak yang nakali anak kita, rasanya kita akan pengen marahi ya, kan sudah pasti. Kalau ada yang nukari, bahasa Jawanya nukari, mengajak berantem anak kita, wah ada juga Bapak Ibu orang tua yang maju, yang membentengi anak itu supaya anak itu dibela. Saya rasa ini situasi yang tidak asing bagi kita. Dan saya yakin Bapak Ibu karena cinta kasih kita yang begitu besar kepada anak-anak kita seringkali mempersiapkan mereka yang terbaik. Adakah Bapak Ibu yang mempersiapkan anak-anak kita untuk ditolak? Pernah enggak Bapak Ibu? Saya rasa kok jarang ya. Jarang orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya kalau kamu suatu ketika mengalami penghinaan, kalau kamu suatu ketika mengalami kesusahan, kalau kamu suatu ketika mengalami penolakan, maka seperti ini, dan seperti ini. Saya rasa kok sangat amat jarang sekali orang tua yang mempersiapkan anaknya menghadapi penolakan. Jangankan menghadapi penolakan Bapak Ibu, mengekspresikan kesedihan, kemarahan, ketakutan, rasanya kok ada juga keluarga-keluarga yang tidak memberi ruang. Jadi anak-anak itu dari kecil tidak berani menunjukkan kalau dirinya sedang sedih, tidak berani menunjukkan kalau dirinya itu sebetulnya sedang punya masalah, sedang ada yang dipikirkan di sekolah, takut untuk menunjukkan situasi tersebut. Sampai di rumah, jangan sampai orang tua saya melihat bahwa saya itu tadi menangis. Jangan sampai orang tua saya mengetahui kalau tadi itu saya sedang bersedih, sedang punya masalah. Tidak banyak Bapak Ibu, anak-anak yang dipersiapkan secara mental, secara emosional, memahami bahwa semua emosi itu adalah emosi yang normal. Bolehkah kita sedih? Boleh.
Bolehkah kita marah? Boleh. Ketika kita mengalami penolakan, bolehkah kita merasa terpukul? Boleh. Namun tidak berlarut-larut. Namun diajak untuk bisa mengelola itu dengan baik. Namun sayangnya tidak banyak orang yang mempersiapkan diri ataupun anak-anaknya untuk mengalami itu semua. Siap untuk ditolak. Saya rasa sebagai orang Kristen Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang semestinya tidak lagi asing bagi kita. Sudah pasti Bapak Ibu tidak perlu disebutkan satu persatu contoh konkretnya, pasti kita sebetulnya menghadapi situasi demi situasi di mana kita mengalami penolakan. Jangankan kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus saja ditolak. Ya. Tuhan Yesus saja pernah mengalami penolakan kok. Kita kok tidak mau merasakan itu, kita kok merasa bahwa tidak ada yang boleh menolak saya. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa kita alami. Namun mari kita belajar dari penolakan yang diterima oleh Yesus. Di awal diceritakan bahwa pada hari Sabat ketika Yesus tiba di tempat asalnya di Nazaret, di hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Di ayat yang kedua, jemaat yang besar dikatakan di sana takjub. Kalau takjub itu kan berarti mendengar sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya sehingga membuat jemaat yang besar itu takjub, heran. Wah, kok wapi banget kan gitu ya. Nah tapi Bapak Ibu, rasa takjub mereka ini berbeda dari biasanya. Biasanya orang kalau takjub itu kemudian kan jadi percaya. Namun rasa takjub yang dialami oleh mereka malah membuat mereka bertanya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Jadi Bapak Ibu, ketertakjuban mereka, keheranan mereka malah membuat mereka bertanya-tanya. Biasanya orang malah langsung percaya membawa diri kepada Tuhan, justru orang-orang Nazaret ini malah bertanya, itu dari mana ya? Kok Yesus ini bisa melakukan itu? Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, mereka meragukan asal dari kuasa Tuhan. Mereka bertanya dari mana diperolehnya semua yang Tuhan mampu itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Mujizat itu kok bisa sih diadakan oleh Yesus? Dan pertanyaan itu tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Pertanyaan itu kemudian dilanjutkan dengan kata, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Namun sebetulnya ini mengandung arti yang luar biasa melecehkan. Pada masa itu Bapak Ibu, masa di mana budaya patriarki itu sangat kuat di dalam bangsa Yahudi, sehingga anak itu disebut sebagai anaknya bapaknya ya. Oh, itu harusnya ya disebutnya Yesus anaknya Yusuf. Dari itulah kemudian bisa ditarik garis ini adalah keturunan Daud, kan begitu ya kalau kita baca di bagian-bagian yang lainnya. Namun di sini yang disebut adalah ia ini tukang kayu, anak Maria. Jadi identitas Yesus yang sebetulnya terhubung dengan garis keturunan Daud melalui Yusuf itu diragukan Bapak Ibu. Jadi mereka meragukan, loh kok bisa sih ini anak dari seorang perempuan yang diragukan asal-usul ayahnya. Karena nama ayahnya tidak disebutkan di sana. Lah bukankah dia ini saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah ia adalah saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu pun belum dijawab Tuhan loh Bapak Ibu. Bahkan keraguan-raguan mereka itu pun bahkan belum dijawab Tuhan. Jadi ini ceritanya Tuhan itu ditolak
dengan pemikiran mereka sendiri, tidak dijawab, tidak diklarifikasi, dan sudah. Maka mereka kecewa dengan pemikiran mereka sendiri dan menolak Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu kita ditolak tanpa alasan? Pernahkah kita mengalami dibenci, tidak disukai, tanpa ada alasan tertentu? Atau mungkin sebetulnya ada, tapi orang yang membenci kita itu tidak berani untuk menyampaikan alasannya. Kenapa kok mereka tidak berani menyampaikan alasannya? Karena sesungguhnya mereka tahu itu bukan alasan yang tepat untuk membenci seseorang. Nah, tentu ini pun bisa dipertanyakan lagi, memangnya ada alasan yang tepat untuk membenci seseorang? Namun ini yang dialami Tuhan Yesus, ditolak tanpa alasan, tidak diberi kesempatan bahkan untuk menjawab dari mana Tuhan mendapatkan hikmat itu. Jikalau mereka berani menanyakan ini kepada Yesus dan berani menerima jawabannya, saya yakin Bapak Ibu, Yesus bisa menjawab dengan baik dan akan menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Namun mereka itu kacau dengan pikiran mereka sendiri. Bukankah ini membuat kita teringat dengan situasi pandemi saat ini, di mana situasinya semakin marak di mana-mana, ya, akan sangat jarang kita lihat wilayah yang hijau atau kuning, karena rata-rata semuanya sudah merah di mana-mana, bahkan menghitam. Namun apakah membuat semua orang kemudian percaya akan adanya COVID? Sayangnya Bapak Ibu, masih banyak juga yang tidak percaya. Yang mengatakan, alah itu hanya konspirasi dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Alah itu hanyalah flu yang dikasih nama berbeda dengan nama COVID. Padahal Bapak Ibu, di hadapan mereka banyak sekali fakta, bukan hoaks ya, fakta bahwa nyata-nyatanya orang berguguran, berjatuhan nyawa karena pandemi ini. Kembali kita lihat Bapak Ibu, ketika kita diajak untuk berefleksi, pernahkah kita dibenci tanpa alasan? Ketika Tuhan Yesus pernah mengalaminya, maka kita pun diajak untuk merenungkan, oh rupanya Bapak Ibu ada pula situasi-situasi di mana kebencian itu bisa merasuk ke dalam hati kita dan tanpa alasan. Kita tidak bisa selalu melihat diri sebagai korban ya. Jangan-jangan kita pun adalah pelaku. Mereka yang menolak orang lain, mereka yang membenci orang lain tanpa alasan yang jelas. Sama seperti orang-orang Nazaret ini. Ketika mereka tidak menemukan jawaban atas keraguan mereka, atas pertanyaan mereka, mereka menyerang pribadi dari Tuhan Yesus ini. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Ya. Jadi yang dibawa-bawa itu adalah orang tuanya, profesi bapaknya, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa relate ya, bisa nyambung. Iya, mungkin mengalami di mana orang membenci dan kemudian mengatakan aku nek kambe orang itu, dengan orang itu tidak percaya. Karena orang itu entah orang tuanya, entah siapanya itu memang orang yang tidak percaya, maka dia pun adalah orang yang tidak dipercaya. Loh, kok seperti itu? Kan belum tentu ya. Apakah sudah pasti kalau orang tuanya seperti ini, anaknya seperti sama persis? Kan belum tentu. Apakah kemudian profesi tertentu bisa dipercaya dibandingkan dengan profesi lain? Belum tentu. Dan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang diserang adalah bukan berargumentasi dengan sehat. Tuhan tolong jelaskan kenapa Tuhan kok bisa melakukan mujizat ini dan itu di kota-kota yang lain. Ya, kalau misalnya orang sungguh-sungguh penasaran kan beda ya pertanyaannya dengan orang yang hanya ingin menunjukkan ketidakpercayaannya saja.
Siap untuk ditolak itu Bapak Ibu termasuk juga adalah siap ketika kita ditolak tanpa alasan. Jikalau ada alasan yang jelas mengapa kita dibenci, tidak disukai, kita bisa ketemu dengan orangnya. Kita bisa ajak ngobrol, kita bisa tanyakan. Kita bisa belajar untuk membuka diri dan memulai percakapan. Namun bagaimana jika ditolak tanpa alasan? Maka Tuhan memberikan satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Tuhan berpesan kepada para murid, kalau di suatu tempat tidak mau menerima kamu, tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu yang di kakimu, dan sebagai peringatan bagi mereka. Saya memaknai kalimat ini Bapak Ibu dengan sebuah pengertian bahwa jangan jadikan kebencian orang lain itu menjadi beban yang menempel melekat di dalam diri kita. Jangan jadikan penolakan, kebencian, permusuhan yang diarahkan kepada kita tanpa alasan itu seperti debu yang nempel terus di tubuh kita. Kebaskanlah itu sebab apa? Sebab kita sudah berusaha, kita menghampiri mereka. Kita berusaha untuk menjelaskan, kita berusaha untuk menyelesaikan apapun yang ada yang menjadi permasalahan. Namun jikalau kebencian dan permusuhan itu terjadi tanpa alasan yang jelas, maka kebaskanlah debu di kaki kita dan tetaplah berjalan. Jangan takut. Bukan berarti kemudian kita kayak marah begitu ya, bukan. Tetapi jangan jadikan itu beban. Kita jadi bawa beban yang berat di dalam diri kita. Ya, debunya masih menempel, masih diingat-ingat, masih membuat kita terngiang-ngiang, ini kenapa sih kok menjadi sesuatu yang melekat terus di dalam hidup saya, ada orang yang membenci saya. Nggak usah, nggak perlu. Biarkan dia menyelesaikan kebencian itu di dalam dirinya sendiri. Biarkan orang itu menyelesaikan permusuhan itu di dalam dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Berdamailah, sebab memang tidak semua orang bisa menerima kita. Tidak semua orang bisa menerima kita apa adanya. Jikalau memang kebencian dan permusuhan itu yang ditawarkan kepada mereka, kita lepaskan saja, jangan jadikan beban di dalam diri kita yang berlarut-larut. Ketika Tuhan menghadapi ini dan melihat bahwa orang-orang itu begitu tidak percaya, bahkan sampai mujizat satu pun tidak bisa dilakukan di sana, lalu apa yang Tuhan lakukan? Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar, memanggil ke-12 murid dan melanjutkan perjalanan. Jangan biarkan kebencian orang, penolakan orang menghentikan kita melayani, menghentikan kita mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Jikalau kita tahu bahwa kita mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan, jalan terus, kebaskan debu itu, move on ya, kalau istilah anak muda ya, jalan terus, sebab Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sendiri mengalami hal itu, maka ketika kita sungguh-sungguh yakin, Tuhan, saya berusaha untuk memurnikan diri saya, berjalan di jalan ini, namun ketika kebencian menerpa saya, ada orang-orang yang tanpa alasan menolak saya, mampukan saya untuk berjalan tanpa terhalang dengan kebencian orang-orang itu. Saya yakin Bapak Ibu, perlahan demi perlahan, tidak langsung ya, Tuhan akan memberikan kelegaan. Berdoalah bagi mereka yang membenci, menolak kita tanpa alasan. Mohonkanlah kepada Tuhan bahwa orang-orang ini diberi karunia untuk memurnikan hati dan pikirannya, berefleksi, bertanya pada diri mereka sendiri, mengapa saya membenci orang ini dengan sungguh? Maka jikalau Tuhan menghendaki, maka kebencian itu pun luruh Bapak Ibu, ketika tepat pada waktunya. Maka siap untuk ditolak ini Bapak Ibu adalah siap untuk mengalami proses yang panjang itu. Bukan hanya satu kali, tetapi mungkin beberapa kali dalam hidup kita. Tidak apa-apa. Bahkan penolakan yang dialami Tuhan Yesus jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Dan Tuhan hadir
menyertai kita melewati hal yang serupa. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kepadamu-lah Tuhan kami memohon, saat ini kami menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi yang semakin merajalela, Tuhan, jikalau Engkau berkenan atas kami, mampukan kami semua Tuhan untuk sungguh-sungguh mengupayakan yang terbaik agar pandemi ini lekas berlalu. Biarlah masyarakat dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan, sungguh-sungguh melihat bahwa ini adalah hal yang penting untuk melindungi diri mereka dan juga sesama. Dan biarlah kami sebagai gereja-gereja Tuhan memberikan teladan dengan melakukan yang terbaik dengan ibadah kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di dalam sakit penyakit baik karena COVID maupun yang lainnya. Tidak mampu kami sebutkan satu persatu Tuhan, namun tangan-Mu sungguh-sungguh menjangkau mereka, merangkul mereka, memberikan pemulihan. Biarlah sungguh Bapa, Engkau memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Kami pun berdoa bagi setiap proses yang kami jalani, baik untuk pencalonan penatua yang baru maupun untuk persiapan kebaktian penahbisan. Bapa, apapun saat ini kami sedang gumuli dan pikirkan, rancangkan, biarlah semuanya adalah kehendak Tuhan sendiri. Engkau yang menolong kami semua menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menemukan kehendak Allah yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, dalam melayani. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Berikan kelegaan, berikan solusi yang terbaik, ajar kami untuk menikmati dan menghargai proses yang harus kami alami. Bapa, ada berbagai hal yang ingin kami bawa di dalam doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan kepadanya. Kita akan mendasari dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5a yang demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena saat ini dalam masa pandemi dan kita beribadah secara
online, maka Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memasukkan persembahan melalui sampul dan selanjutnya dapat menyerahkan kepada majelis jemaat di kantor gereja atau dapat menghubungi majelis jemaat yang membidangi atau pada wilayah-wilayah yang berada di tempat saudara. Atau dapat juga Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui transfer di Bank Jateng dengan nomor rekening 3129 055595. Marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Tuhan, mampukan kami dapat mempergunakan berkat-Mu dengan penuh syukur. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah, agar berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggalkan dosaku.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita sambut berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita kini dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.